Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqur rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmatnya ialah hadirnya kita di majelis ilmu ini dalam rangka mengkaji ayat suci Al-Qur'an. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan termasuk kita umatnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pada pagi hari ini dibukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu keberkahan serta serta pintu-pintu hikmah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada pembahasan sebelumnya kita telah mengkaji biodata surat Al-Muzammil. Juga kita telah mengkaji bersama-sama peta pembahasan surat Al-Muzammil. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Muzammil pada bagian peta pembahasan yang pertama, yaitu yang dimulai dari ayat 1 hingga ayat 4. Baik, silakan teman-teman dibuka mushaf Al-Qur'annya, Quran surat Al-Muzammil ayat 1 hingga ayat 4. Seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian silakan teman-teman mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Qumil layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Nisfahu aw inqus minhu
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. Ya ayyuha, wahai orang-orang yang al-muzammilu, berselimut. Qumil laila, bangunlah pada malam hari, illa qalila, kecuali sebagian kecil. Nisfahu, yaitu separuhnya, awin qus, atau kurang, minhu, darinya, qalila, sedikit. Au zid alaihi, atau lebih dari itu, warattili, dan bacalah al-Qur'ana, Al-Qur'an, tartila, dengan perlahan-lahan. Kita akan masuk ke dalam tafsirnya. Al-lughah, tinjauan bahasa. Al-muzammilu, al-mutalaffafu bithiyabihi, yaitu orang yang merapatkan dengan kainnya. Yuqalu, dikatakan, tuzammalu bithawbihi, yaitu orang yang menyelimuti dirinya dengan kainnya. Ai iltaffa bihi wa taghatta, yaitu merapatkan dirinya sampai tertutup. Wa zammala ghairihi idza ghattahu, dan menyembunyikan yang lainnya sampai tertutup. Berarti al-muzammil merupakan seseorang yang merapatkan dirinya dengan selimut sehingga dirinya tertutup dan tidak dapat dilihat oleh orang yang keberadaannya berada di luar. Sabahan, tasarrufan, wa taqalluban, yaitu tindakan dan berkeliling, fi mahmatika, dalam mengurusi kepentinganmu. Wa aslus sabahi al-umu ala wajhil ma, asal daripada kata ini yaitu berenang di dalam air. Wasta'iru litasarrufi wa taqallubi fi syu'unil hayati, dan senantiasa mengulang-ulang dalam melakukan suatu tindakan dan berkeliling dalam rangka mengurusi perkara kehidupan. Ankalan, jam'un niklin, yaitu kumpulan belenggu, wa huwal qaidus tsaqilu, yang ikatannya sangat kuat, alladzi yuqayyidu bihi al-mujarram, yang mana kumpulan belenggu yang sangat kuat itu diikatkan kepada penjahat. Kathiban, al-kathibu, bukit pasir. Ar-ramlu, al-mujtama'u, yaitu kumpulan-kumpulan pasir. Mahilan, sa'ilan, mutanathiran, minharan, yaitu mengalirkan dan bertaburan. Qala ahlul lughati, berkata para ulama ahli lughah, ahli bahasa, al-mahilu, benda alladhi idza waqa'tihi bil qadami, yang mana ketika benda tersebut diinjak dengan kaki, zalla min tahtiha, terguncang dari bawahnya. Maksudnya ialah jika benda tersebut diinjak dengan kaki, maka kita akan terpeleset di atasnya. Wa idza aqada asfalahu inhalun, dan jika kita meletakkannya pada posisi yang paling rendah, maka akan mengalir. Wa asluhu mahyulun, asal katanya ialah mahyulun, kamikyalun, asluhu makyulun, sebagaimana pada kata makyulun asal katanya yaitu makyulun. Wabilan, syadidan, wa khayyamal aqibah, yaitu keadaan yang sangat gawat akibatnya. At-tafsir, ya ayyuhal muzammil, ay ya ayyuhal mutalaffafu bi thiyabihi, wahai orang-orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya. Wa asluhu al-mutazammalu wa huwa alladhi talaffafu wa taghatta, asalnya ialah orang yang menyelimuti dirinya, yaitu orang yang
merapatkan dirinya sampai tertutup. Wa khitabihi sallallahu alaihi wasallam bihadzal wasfi. Dan orang yang diajak bicara ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil fihi ta'nisun wa malatifatun lahu alaihi salam. Wa malatifatun lahu alaihi salam. Kata panggilan ini merupakan hiburan dan kelembutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala As-Suhaili, berkata Imam As-Suhaili, innal araba idza qasadat mulatifah al-mukhatib. Sesungguhnya orang Arab jika dia bermaksud untuk memanggil orang yang diajak bicaranya itu, dia akan menggunakan kata-kata yang lembut. Wa taraka mu'atibatu. Dan dia tidak menggunakan kata yang mencelaknya. Sammuhu bi ismin mushtaq. Dia akan memanggilnya dengan sebutan nama yang penuh dengan kasih sayang. Min halatihi allati huwa 'alaiha. Hal itu akan menunjukkan sikapnya kepada orang yang dipanggilnya. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ali, kepada Ali radhiyallahu anhu, hina ghadibun, ketika dia marah, Fatimah kepada Fatimah. Wa qad nama wala saqa bi janbihi turab. Dan sungguh dia tidur dalam keadaan di sisinya menempel daripadanya turab, yaitu debu. Kum aba turab, bangunlah wahai aba turab, isy'aran bi annahu malatafun lahu. Ini merupakan sebuah isyarat bahwasannya Nabi memanggilnya dengan sebutan yang lembut kepadanya. Wa ghayru atibun alaihim. Dan tidaklah Nabi memanggilnya dengan panggilan yang mencela. Wal faidatu tsaniyatu, adapun faidah yang kedua ialah at-tanbihu likulli mutazammilun raqidun lailahu, yaitu menganjurkan supaya setiap malam untuk bangun liyatanabbahu ila qiyamil laili, supaya bangun untuk mendirikan salat malam. Wa dzakarallaha ta'ala dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Di annahu al-ismu al-mushtaqu minal fi'li, karena sesungguhnya isim mushtaq dalam fi'il yushtaraku fihil mukhatabu, itu membantu dalam percakapan. Wa kullu man ittasafa bitilka sifah, dan sesiapa saja yang disifati dengan sifat itu. Wasababu hadza tazammuli ma ruya fi sahihi. Adapun sebab daripada dipanggilnya dengan sebutan berselimut, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ja'ahu Jibril, ketika datang kepadanya malaikat Jibril, wa huwa fi gharin Hira'in, fi ghari Hira'in, yaitu di gua Hira, fi ibtida'il wahyi, pada permulaan wahyu. Raja'a ila Khadijati, Nabi kembali kepada Khadijah, yurjafu fuadahu, dalam kondisi bergetar hatinya. Faqala, maka Nabi berkata, zammiluni, selimutilah aku. Laqad khasyiyat ala nafsi, sungguh aku khawatir terhadap jiwaku. Wa akhbaraha bima jara, dan kemudian Nabi pun menghabarkan beritanya atas apa yang telah terjadi padanya. Fanazalat, maka turunlah ayat
ya ayyuhal muzammil, ay ya ayyuhalladzi talaffafu biqatifatihi, wahai orang-orang yang merapatkan dirinya dengan selimut, wattaja'a fi ziwayati baitihi, fi zawiyati baitihi, dan berbaring pada bagian sudut rumah. Wa qad ashbahu man yu'tharu rahati was sukuni, dan sungguh ia telah menyerupai seperti orang yang ingin beristirahat dan menenangkan dirinya. Wa yuhawilu at-takhallusu mimma kullafa bihi min mahmatil umuri, dan melepaskan dirinya dari setiap bentuk beban yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan suatu urusan. Qumil laila illa qalila, ay da' at-tazammalu wa talaffafu, tinggalkanlah berselimut, wanshat li salatil laili, dan bangkitlah untuk salat malam, wal qiyamu fihi sa'atin fi ibadati rabbik, dan bangunlah dalam beberapa saat untuk beribadah kepada Tuhanmu. Litasta'id lil amril jalil, supaya kamu siap untuk perintah yang agung, wal muhimmatu syaqati, dan perintah yang sangat penting. Ala wa hiya tablighu da'wati rabbika linnas, ketahuilah bahwasannya itu adalah perintah menyampaikan seruan dakwah dari Tuhanmu kepada manusia. Wa tabsirihim bid-dinil jadid, dan hendaknya kamu memperlihatkan kepada mereka semua tentang agama yang baru. Tsumma waddahal muqaddara, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kadar-kadar alladhi yanbaghi an yusarrafahu fi ibadatillah, yang hendaknya digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Faqala, maka Allah berfirman, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi, ay qum lis salati, bangunlah engkau wahai Muhammad untuk salat, wal ibadati nisful laili, dan beribadah pada setengah malam, au aqalla minan nisfi qalilan, atau lebih sedikit dari pertengahan malam, au aktsaru minan nisfi, atau lebih banyak dari pertengahan malam. Wal muradu an takuna hadhihi sa'ati tawilatun, adapun maksud daripada beberapa jam di sini ialah supaya panjang, bihaitsu la taqul an thulutsil laili, supaya panjang waktu ibadahnya dan tidak kurang dari sepertiga malam, wala tazidu ala thulusaini, dan tidak lebih dari sepertiga malam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, inna qiyamal laili, sesungguhnya salat malam, kana fardhatun, adalah wajib, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi, sebagaimana firman-Nya, qumil laila, summa nasakha biqaulihi summa nasakha, kemudian dinasakh biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya yang lain, faqra'u ma tayassara minhu, wa kana baina awwalun hadzal wujubi wa nasakhahu sanatun, adapun jarak antara dalil yang pertama dengan dalil yang berikutnya, yaitu dinasakh selama 1 tahun. Wa hadhihi hiya suratu, adapun ini merupakan surat allati naskhahu akharahu awwalaha, surat yang menghapus awalnya dengan akhirnya. Haitsu rahimallahu almu'minina fa anzala takhfifa alaihim, Allah merahmati dan mencintai orang-orang yang beriman dengan menurunkan keringanan kepada mereka. Biqaulihi, dengan firman-Nya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Al-ayah. Wa rattilil qur'ana tartila, ay iqra'ul qur'ana
atna'a qiyamaka fil laili. Bacalah olehmu wahai Muhammad Al-Qur'an pada waktu salat malammu. Qira'atun tasbitun, bacaan yang kokoh, wa tu'addahu wa tamahhalu, dan bacaan yang sangat perlahan, bacaan yang perlahan. Liyakuna aunan laka ala fahmil Qur'ani wa tadabburihi, supaya membantumu dalam memahami Al-Qur'an dan mentadabburinya. Qala Al-Khazin, berkata Imam Al-Khazin, lamma amarahu ta'ala, ketika Allah memerintahkannya biqiyamil laili, supaya salat malam, atba'ahu bitartilil Qur'ani, maka hendaknya diiringi dengan membaca Al-Qur'an secara tartil, hatta yatamakkanu al-musalli min huduril qalbi, sehingga memungkinkan bagi orang-orang yang salat untuk menghadirkan hatinya, wa tafakkuri wa ta'ammuli, dan memfikirkan dan merenungkan fi haqa'iqil ayati wa ma'aniha, tentang hakikat dan makna-makna ayat. Fa indal wusul ila dzikrillah, sehingga dapat berhasil dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, yastash'iru biqalbihi 'azamatillahi wa jalalihi, sehingga ia akan merasakan di hatinya kebesaran Allah dan keagungannya. Wa inda dzaqaral wa'di wal wa'idi, dan ketika dia mengingat ancaman dan janji Allah, yahsulu lahu ar-raja wal khaufi, sehingga ia akan menghasilkan pada hatinya rasa berharap dan rasa takut kepadanya. Wa inda dzaqaral qasasi wa inda dzikril qasasi wal amsali, dan ketika dia mengingat kisah-kisah dan permisalan-permisalan di dalam Al-Qur'an, yahsulu lahu al-i'tibar, maka dia dapat mengambil pelajaran darinya. Fayastanirul qalbu binuri ma'rifatillah, maka hatinya akan disinari dengan cahaya ma'rifat Allah. Wal isra'i fil qira'ati, dan terburu-buru dalam membaca Al-Qur'an, yadullu ala adamil wuqufi alal ma'ani, hal itu menunjukkan atas ketiadaan dalam mengambil makna. Fadhahara bidzalika annal maqsuda minat tartili, maka nampak jelas maksud daripada membaca Al-Qur'an secara tartil. Innama huwa huduril qalbi indal qiraati, sesungguhnya yaitu dimaksudkan untuk menghadirkan hati ketika membaca Al-Qur'an. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqatti'ul qira'ata harfan ay yaqra'ul Qur'ana bitamhali. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an secara perlahan dengan memotong huruf demi huruf. Wa yakhrujul hurufa wadihatun, dan Nabi setiap kali mengeluarkan hurufnya dalam keadaan jelas. La yamurra bi ayatin rahmatin, tidak akan melewati pada satu ayat rahmat, illa waqafa wa sa'ala, kecuali Nabi akan berhenti kemudian meminta akan rahmat tersebut. Wala yamurra bi ayatin, dan tidak akan berhenti pada satu ayat adab, illa waqafa wa ta'awwada, kecuali Nabi akan berhenti dan meminta ampun, memohon perlindungan daripada azab tersebut. Hikmah yang bisa saya dapatkan daripada mengkaji ayat Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 1 dan sampai ayat keempat ialah, yang pertama, bahwasannya kita dianjurkan untuk memanggil seseorang dengan panggilan yang lembut, panggilan yang penuh kasih sayang, karena dengan panggilan tersebut akan menunjukkan watak dan sikap kita terhadap orang yang sedang kita panggil. Kemudian kita juga dianjurkan untuk bangun pada malam hari, melaksanakan sholat malam dengan bacaan yang tartil,
sehingga dengan bacaan tartil tersebut kita dapat menghadirkan hati-hati kita dapat mentafakuri, mentadabburi dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga tumbuh rasa ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairan lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.